Halo semuanya, kenalin nama aku Ayu Artanti Iswanto dengan NIM 24010011416 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Perjalanan bahasa Indonesia dimulai dari pengangkatan bahasa Melayu, dialek Riau, sebagai lingua franca. Bahasa Melayu itu dipilih karena beberapa hal atau beberapa alasan, yaitu yang pertama ada penutur bahasa Melayu tersebar di berbagai wilayah Nusantara sehingga bahasa ini mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kedua, ada struktur gramatika. Bahasa Melayu relatif sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, ada bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa maupun bahasa Sunda, sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Dan keempat, adalah bahasa Melayu telah lama dipakai di dunia sastra, sehingga memiliki basis yang kuat. Kemudian lahirlah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Momentum bersejarah ini menjadi titik awal terbentuknya bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi bagi bangsa Indonesia. Fungsi yang pertama adalah sebagai lambang nasionalisme, yaitu bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Yang kedua, ada sebagai identitas bangsa, yaitu bahasa Indonesia menjadi pemersatu dan ciri khas identitas nasional. Yang ketiga, ada sebagai media pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia berperan penting dalam menghubungkan berbagai suku, budaya, dan daerah di Indonesia. Yang keempat, sebagai media penghubung sosiokultural, yaitu bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi antar warga dan memperkuat interaksi sosiokultural. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia secara resmi mengatur penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi kenegaraan, kegiatan pendidikan nasional, surat perjanjian yang melibatkan lembaga negara, swasta, atau perseorangan warga Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.